Tiap hari buat saya perayaan kepada Kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Dan ketika ada yang merayakan atau memeriahkan kelahiran atau menyebut saja nama Kanjeng Nabi Rasulullah, maka Allah mengutus jutaan malaikat turun di acara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil wujud wa asbabi kulli syai'in wujud. Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ba'du. Pertama-tama yang saya muliakan dan saya hormati para kesepuhan, para kiai, para habaib, para asatidzah, para santri-santri yang berisik, para hadirin yang sedang ngobrol-ngobrol, dan para panitia yang sudah capek menyelenggarakan acara ini tanpa mengurangi rasa hormat yang saya tidak sebut satu-satu namanya. Sekali lagi saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit kesalahan dari panitia, jadi selalu ini problem buat saya. Jadi saya diundang seakan-akan saya ini seorang ulama, seorang alim yang akan memberi mau'idatul hasanah. Padahal saya ini tidak pernah mondok, tidak pernah belajar. Malah saya lulusan University Under the Bridge. Nah, kalau didengar bahasanya University Under the Bridge kayaknya sekolah di luar negeri. Tapi sebenarnya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah Universitas Kolong Jembatan.
Tapi di barakatul para guru, di barakatul para aulia, alhamdulillah saya sudah tidak lagi gemeteran kalau megang mic. Awal-awalnya dulu saya deg-degan, dan dimulai kezaliman ini di haul Tuan Guru tahun lalu, bukan tahun ini di Cilongok. Satu ketika saya diundang sama teman saya, dikasih alamat Sherlock, disuruh datang dan paksa, wajib datang. Nah saya karena ada utang budi sama teman ini, jadi saya terpaksa berangkat ke sana. Sampai di sana saya lihat kok manusia rame, ada apa ini di sini? Saya bingung sendiri nggak karuan. Tiba-tiba keluar panitia, buka jalan buat Habib, buka jalan buat Habib. Dibawa ke saya satu rumah, sampai masuk dalam rumah situ. Kebetulan itu rumahnya Abah Entok, adiknya Abah Uci Al-Mafirah Cilongok. Begitu masuk langsung Abah Entok bilang, nah ini dia orangnya. Kenapa Abah? Saya bilang, duduk sini dulu. Nah, kita selama COVID kemarin, habis itu setelah Al-Mafirah dipanggil pulang, ini baru pertama kali lagi kita buat hall Tuan Guru. Ini tahun lalu, bukan yang kemarin tapi yang tahun lalu. Nah, karena kita bingung siapa yang nanti mau ngisi, maka keluarga besar Cilongok semua pada bikin istikharah. Mereka istikharah dan bersama-sama ziarah ke makam Buya Sepuh dan makam Al-Mafirah. Dan kebetulan masing-masing mendapat mimpi dari Buya Uci, ngasih tahu kalau nanti ada satu orang Habib rambutnya gondrong, tatoan, aut-autan, suruh dia yang ceramah. Dan kebetulan saya gondrong, kebetulan tatoan dan aut-autan, saya dipaksa suruh ceramah. Dan ini di Cilongok ceramah di hadapan orang 2 juta dan seumur hidup saya nggak pernah ceramah. Jangankan di tingkat sebesar acara Cilongok, di tingkat RT saya nggak pernah ceramah. Nah akhirnya saya bilang, apa nih, saya nggak pernah ceramah, udah deh naik aja di atas mimbar, pokoknya ngomong terserah ngomong apa. Saya bilang, Abah ini kezoliman Abah. Saya nanti di atas mimbar bagaimana ngadepi manusia di mana di depan kursi itu ada layar. Layarnya itu ditunjukin pakai drone. Manusia itu sungguhkan pasar Kemis itu semua penuh. Ini saya suruh ceramah di depan situ. Tapi di barakatul aulia, di barakatul guru-guru, di khususan barakatul Kanjeng Baginda Rasulullah, saya baca Fatihah buat beliau-beliau dan saya minta izin dikasih lidah yang tak bertulang, lidah yang bisa ngeluarin omongan yang saya sendiri bingung kadang-kadang. Oh subhanallah, hari itu saya bisa ceramah udah kayak orang bener. Saya sendiri bingung, begitu habis acara itu saya lihat masuk di YouTube jadi viral. Saya lihat di YouTube, ini kayaknya bukan saya, siapa yang ngomong kok bisa kayak gini. Bisa tertata rapi, seakan-akan orang pintar. Dan semenjak itu terus saya disuruh ceramah terus dipaksa, dan pembimbing saya itu Abanto untuk terus maju ke depan. Maju dalam bentuk gaya sendiri katanya Abah, jangan pakai ikut-ikutin gaya orang, gaya sendiri aja, suruh aut-autan. Alhamdulillah ini hari saya sudah jadi ranking 1 Habib yang paling banyak kena fitnah. Jadi kalau mungkin melihat di medsos atau apa yang dibilang tukang bongkar kuburan, Habib Zionis, Habib Bandar Judi, macam-macam, dan alhamdulillah gara-gara fitnah itu saya dan jadi banyak undangan. Jadi fitnah yang membawa berkah. Alhamdulillah ini sedikit perkenalan diri, karena acara ini hari di Cikoleang ini sudah dikabarin ke saya sama guru saya Syekh Jablay. Udah di booking dulu dan pakai ancaman, dia nggak ada cerita, 3 bulan lagi harus hadir, harus. Alhamdulillah ini hari saya berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa dapat satu kenikmatan bisa kumpul bersama di sini. Karena saya punya satu keyakinan bahwa tidak ada di dunia ini yang namanya kebetulan. Semua sudah rencananya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada kata lain kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini hari masih dikasih nafas, ini hari masih dikasih hidup, dikasih sehat, bisa hadir di acara yang luar biasa, yaitu Milad Kanjeng Baginda Rasulullah SAW. Dan ini saya ulang-ulang terus sampai kata anak saya, Abah itu nggak bisa ngomong lain, ngomongnya itu terus. Tapi memang acaranya itu terus, acaranya Milad, dan buat saya kulailomi Milad Rasulullah SAW. Saya tidak terikat dengan Rabiul Awal atau Rabiul Tsani. Setiap hari buat saya perayaan kepada Kanjeng Baginda Rasulullah SAW. Dan ketika ada yang merayakan atau memeriahkan kelahiran atau menyebut saja nama Kanjeng Baginda Rasulullah, maka Allah mengutus jutaan malaikat turun
di acara tersebut. Dan malaikat-malaikat itu menyampaikan ampunan-ampunan kita, menyampaikan doa-doa kita kepada Allah agar dikabulkan. Dan semoga yang hadir ini hari pulang bersih, gak punya dosa lagi. Semoga yang punya utang lunas semua. Semoga yang belum dapat jodoh dapat jodoh. Itu selalu kalau ada masalah jodoh paling keras. Asal jangan yang menambah ya, saya nggak ikut-ikutan ibu-ibu, nggak mendoakan. Walhasil alhamdulillah kita kumpul di sini. Sampaikan salam hormat, salam bahagia dari saya. Jadi insya Allah dia juga turut memberkati acara ini malam. Tadi siang langsung saya dari Pekalongan, langsung tadi malam berangkat, subuh tadi sampai di Bekasi. Di Bekasi saya istirahat sebentar, langsung ke Cilongok. Sampai di Cilongok alhamdulillah ketemu sama Banto. Saya sampaikan juga, Abah ini hari ada acara saya di Cikoleang, kirim salam dari saya dan insya Allah acaranya berkah. Jadi alhamdulillah ini hari acaranya dua guru besar saya memberkati. Wah, alhamdulillah lagi ada guru saya lagi satu lagi, Kiai Jamal yang akan nanti memberi tausiah, memberikan kita pencahayaan penerangan. Dan alhamdulillah ini acara ini hari sangat meriah, dari mulai tadi pembacaan maulid, salawat sampai qiraat Al-Qur'annya luar biasa. Menyentuh. Sebelum saya naik ke sini tadi badan saya udah lemas karena saya sampai 4 hari ini tidur sejam sehari. Saya minta izin sama Kiai, ada nggak santri yang jago pijat? Ada. Saya dipijat sedikit, segar sedikit, sampai segar saya ngobrol sama Kiai. Kiai ini hari temanya apa nih Kiai buat ngobrol buat acaranya? Temanya persatuan. Oh berarti cocok. Karena memang ini sekarang menjadi krisis buat kita. Padahal kita merayakan miladnya Kanjeng Baginda Rasulullah SAW. Dan kita selalu mengeklaim bahwa kita umatnya Kanjeng Baginda SAW. Kita selalu mengeklaim bahwa kita ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaahnya Kanjeng Baginda Rasulullah SAW. Tapi kadang kita suka lupa. Yang kita puji, yang kita panuti, yang kita cintai, tapi tidak kita tiru perilakunya. Tidak kita ikutin, hanya sebatas kalau bahasa gaulnya grooming, make up saja, penampilan saja. Yang diambil sunnahnya malam Jumat sunnah Rasul, yang diambil pakaiannya, tapi perilakunya. Bagaimana Rasulullah selalu memperhatikan umatnya sampai di detik-detik terakhir. Beliau tidak memikirkan dirinya, tidak memikirkan keluarganya. Ummati. Bagaimana perhatian Rasulullah terhadap kaum fakir miskin. Bagaimana perhatian Rasulullah kepada kaum-kaum yang sudah lanjut usia. Bagaimana perhatian Rasulullah terhadap pertanian. Bagaimana perhatian Rasulullah terhadap ekonomi. Bagaimana perhatian Rasulullah terhadap pertahanan. Bagaimana perhatian Rasulullah terhadap pendidikan. Ini semua sepaket yang akhirnya beliau mendapat julukan innaka ala khuluqin azim. Sesungguhnya kau makhluk yang agung, yang mulia. Dan yang muji bukan tetangga, bukan teman, bukan saudara, bukan pejabat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini semua harus menjadi perenungan buat kita, karena kita tidak akan mampu merenung selama akal kita belum diimani. Kita harus mempunyai akal yang beriman. Akal yang beriman itu akan tumbuh dan terjadi ketika hati yang bersih. Nah, hati bersih ini banyak buku yang membersihkan hati. Banyak ceramah-ceramah membersihkan hati. Banyak guru-guru yang mengajarkan membersihkan hati. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu metodenya yang paling gampang, yang paling gak repot untuk membersihkan hati, yaitu menghilangkan rasa kebencian di dalam hati kita. Jadi satu ketika Rasulullah sama Sayyidina Umar Al-Khattab mengatakan bahwa ini fulan bin fulan, saya baru dapat kabar dari malaikat Jibril bahwa ini orang sudah punya tempat yang luar biasa di surga. Siapa ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar? Fulan bin fulan. Maka Sayyidina Umar penasaran, diikutin ini orang, ibadahnya apa kok menjadi ahlul jannah. Subuh pergi ke masjid, sholat di subuh. Dohor sholat. Dan setelah sholat beliau kebetulan seorang saudagar berdagang di pasar. Asar tutup, pulang, ya sholat asar, istirahat sebentar, maghrib dia masuk lagi ke masjid, sholat, isya dia masuk lagi ke masjid. Setelah isya diikutin sama Sayyidina Umar, diintip. Siapa tahu kalau malam dia punya doa-doa khusus untuk pelajaran khusus.
Ternyata dilihat di sejak tidur tenang sampai dekat mau subuh baru bangun, sembahyang 2 rakaat tahajud, berangkat lagi ke masjid, itu terus dan diikuti sama saya Muhammad selama 3 hari. Karena penasaran apa amalnya ini orang yang membuat dia dikategorikan sahibul jannah, memiliki surga dan tak dihisap. Akhirnya rasa penasaran itu bertambah. Saya Umar memberanikan diri menanya ke orang. Saya mau tanya sama kamu, Mulan, apa amalan kamu, apa ibadat kamu yang membuat kamu sampai sudah punya tempat di surga? Nggak ada, kata sih nggak punya amalan. Nggak, sebelum nanti tidur atau apa yang dibaca, kamu nggak pernah baca apa-apa katanya. Karena cuma kalau malam sebelum tidur, anak ingat siapa orang yang bikin anak sakit hati, siapa orang yang bikin anak marah, siapa orang yang bikin anak kesal, anak maafin itu semua agar anak tidur malam tidak ada rasa kebencian di hati. Dengan satu amalan yang ringan, namun orang itu sudah mendapatkan surga tanpa dihisap. Artinya membersihkan diri hati kita pertama harus bisa menghilangkan rasa kebencian. Benci terhadap apapun. Kita nggak suka ya nggak suka tanpa rasa benci. Nah di sini iblis berkonspirasi. Iblis mengajak kita untuk membenci iblis. Iblis mengajak kita untuk membenci kekafiran. Iblis mengajak kita untuk membenci kezaliman. Iblis mengajak kita untuk membenci ketidakadilan. Kalau secara akal tak beriman, benar, itu semua tidak bagus. Tapi sebenarnya iblis punya siasat agar kita lupa untuk mencinta, karena sudah penuhnya rasa benci di dalam hati. Nah, di sini iblis bukan merusak orang, tapi menyesatkan orang. Nah, mudah-mudahan kita setelah pulang dari sini mulai merenung. Kasih waktu cuma 2-3 menit sebelum kita tidur malam. Ingat-ingat seharian ini siapa yang bikin kita kesel, siapa yang bikin kita marah, apa yang bikin kita jadi muak. Semua dilupakan, dimaafkan, dan didoakan agar melatih diri kita, membersihkan diri kita dari rasa kebencian. Setelah kebencian itu bersih dari hati kita, akan masuk pelan-pelan namanya nurul mahabbah. Baru nanti kita bisa cinta terhadap orang tua kita, cinta terhadap anak istri kita, cinta terhadap guru kita, sampai menyambung sampai kita akhirnya bisa cinta sampai Kanjeng Baginda Rasulullah SAW. Tanpa itu tidak akan terjadi, karena tidak mungkin di hati yang sama ada rasa benci dan rasa cinta. Ini hari hidup kita mungkin bisa dibilang 12 jam kita melek sehari, mungkin 8 jamnya di HP, mungkin 6 jamnya di WA dan di medsos. Kita sudah ketergantungan dengan alat-alat itu, dengan HP-HP itu, dan dimana isinya HP banyak manfaat tapi lebih banyak mudaratnya. Bukan berarti kita meninggalkan dan tidak pakai itu barang, namun kita harus lebih sadar bahwa hari ini kebencian, permusuhan, perpecahan sudah jadi tesis, sudah jadi ilmiah, sudah jadi pendapat, dan sudah disampaikan oleh para kiai, para dosen. Dengan bangganya mereka menyebarkan rasa kebencian, mereka menyebarkan rasa permusuhan, mereka menyebarkan rasa kebencian. Maka itu kita harus ingat, dan ini pesan dari para datu-datu saya dan datu-datu kita semua, bahwa siapapun, apapun ajarannya, tesisnya, kajiannya yang mengajak umat Kanjeng Baginda Rasulullah untuk bermusuhan, untuk saling membenci, untuk adu domba, maka itu adalah kebohongan besar. Dan siapa yang menyebar kebohongan itu, mendukung atau melawan, sama-sama bertanggung jawab menyebar kebohongan. Oleh sebab itu, perbanyak rasa sadar. Makanya dibilang ada muraqabah. Muraqabah itu introspeksi. Ketika manusia ini beragama, atau bahasa gaulnya sekarang hijrah. Saya paling gak setuju sama bahasa hijrah itu, karena hijrah menurut saya adalah pengungsian atau perpindahan. Boleh kita hijrah dari Cikoleang pindah ke Cilongok, itu baru namanya hijrah. Tapi ketika dari buruk ke baik, itu bukan hijrah, namanya tobat. Hijrah yang sesungguhnya adalah menyelam ke dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita melihat diri kita, bagaimana melihat kekurangan kita, bagaimana mencium bau kotornya di dalam diri kita sendiri. Ketika kita melihat diri kita sendiri dan melihat kekotoran yang ada di diri kita sendiri, melihat hinanya diri kita sendiri, kita akan sibuk untuk memperbaiki diri, sibuk untuk merubah diri, sibuk untuk mencari kebenaran itu sendiri.
yang akhirnya kita tidak sempat lagi mau ngurusin urusan orang, tidak sempat lagi mau ngelihat aibnya orang, tidak sempat lagi apalagi untuk menyebarkan aib-aibnya orang. Nah, di sini pelan-pelan tanpa kita sadarin ataupun kita sadarin, kita akan mengenal diri kita. Ketika kita mengenal diri kita, baru di situ kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin kita bisa mengenal Allah sebelum kita mengenal diri kita. Mengenal Allah adalah ma'rifatullah, dan itu adalah intisarinya kita beragama. Hari ini banyak orang menyembah agama sampai lupa sama Tuhannya. Akhirnya jadi hakim, panitia kiamat katanya Kiai Dasar. Sibuk mengatur ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, lupa bahwa dirinya salah atau benar sampai dia lupa sama dirinya. Maka itu selalu harus mengikat diri kita atau menyantol selalu kepada para guru-guru, para sanad-sanad yang jelas, sambung menyambung sampai ke kanjeng baginda Rasulullah SAW, agar kita tidak salah jalan. Karena kapal Nabi Nuh sudah disiapkan, semua binatang, monyet, babi sudah masuk, kenapa kok kita nggak masuk? Nah, oleh sebab itu ini hari mudah-mudahan saya bukan ngajarin, saya bukan nasihatin, cuma sekedar mengingetin bahwa bersihkan hati kita dari bentuk apapun kebencian agar bisa masuk nur Muhammad SAW ke dalam diri kita. Tadi ketika kita qiyam, kita berdiri, itu bukan ritual, bukan suatu tata cara atau adab, melainkan itu satu pembuktian bahwa ketika kita membaca milat Rasulullah SAW, Nur Muhammad hadir, maka itu kita berdiri sebagai sebuah adab menghargai kedatangan dan kehadirannya. Para aulia-aulia melihat langsung cahaya itu. Mudah-mudahan kita semua dikasih kesempatan bisa melihat Rasulullah SAW di masih hidup ini sekarang. Karena ketika selawat itu sudah menjadi kebiasaan kita, selawat sudah menjadi kerutinan kita, maka pelan-pelan akan tumbuh selawat di hati. Nah, selawat untuk bisa tumbuh di hati tidak mungkin bisa tumbuh di hati yang masih banyak kebencian. Nah, ini hari kita tahu bahwa kita diperintah sama Allah suruh sholat, suruh zakat, suruh sedekah, suruh naik haji kalau mampu. Tapi Allah nggak pernah sholat, Allah nggak pernah zakat, Allah nggak pernah puasa, Allah nggak pernah naik haji. Tapi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada kanjeng baginda Rasulullah SAW. Di sini besarnya dan pentingnya selawat dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ibaratnya kalau hidup ini HP, walaupun aplikasinya banyak, tapi kalau nggak ada paket datanya percuma, nggak bisa connect. Nah, paket datanya itu adalah frekuensi. Nah, frekuensinya itu adalah selawat pada kanjeng baginda Rasulullah. Setelah kita membersihkan hati kita dari rasa benci, mendawamkan atau merutinkan selawat, insya Allah bismillah hidup itu selawat di dalam hati kita. Ketika itu sudah hidup di hati kita, insya Allah kita akan menjadi manusia yang peka. Yang peka selalu dikasih perlindungan, selalu dikasih petunjuk, dan yakin tidak mungkin merasa susah. Karena hati selalu bahagia, hati selalu tenang. Ada duit, nggak ada duit, ada masalah apapun ya itu sunatullah. Tapi hati tidak sedih. Bukan saya mau hibah atau membicarakan tentang aib orang, namun ini setahun atau 2 tahun yang lalu terjadi. Kebetulan saya kenal sama beliau, ini putranya salah satu pengusaha besar di Indonesia. Mungkin ada yang tahu tapi nggak usah disebut namanya. Ini satu kejadian yang nggak perlu kita bahas. Cuma saya mengambil hikmahnya dari itu. Nah, beliau ini bapaknya salah satu petinggi di Indonesia dan konglomerat, punya usaha yang di mana-mana dan segala bentuk. Dan si anak ini lulusan dari Amerika, anak pintar yang menjadi presiden direktur di beberapa perusahaan bapaknya, mempunyai istri, seorang artis juga, dan punya di rumahnya ada 36 pembantunya, punya pesawat pribadi, punya harta, dan selalu aktif di sosial media, selalu jalan-jalan dan bahagia. Nah, kita yang masih pas-pasan ini kadang-kadang suka melihat enak lah hidupnya itu orang. Semua punya,
dari mulai kekuasaan, duit, harta, sampai istri-istrinya juga bintang sholat. Dan bayinya lahir aja kamarnya buat kamar bayi 1 miliar. Jadi udah tidak ada lagi kayaknya. Menurut kita lihatnya sepertinya ini orang sudah tidak punya masalah kehidupan. Ternyata kena tangkap, kena gerbek karena urusan narkoba. Dan narkobanya itu sabu-sabu cuma sedikit. Nah waktu ditangkap itu dibawa di kantor polisi, kebetulan ada yang videoin. Jadi sama BAP sama polisinya ditanya, beli di mana nih narkoba? Oh saya belinya sama supir saya. Oke, ditanya lagi sama polisinya, kenapa pakai narkoba? Ketika ditanya itu spontan ini teman saya ini langsung teriak, bapak kan nggak tahu apa yang diisi hati saya ini stres, spontan. Nah saya pikir ini orang udah paling enaknya hidup, punya segala macam tapi stres, sampai harus pakai narkoba. Artinya kebahagiaan di dalam hati adalah anugerah. Kebahagiaan dan ketenangan adalah anugerah dari Allah, bukan apa yang kita miliki dan bagaimana keadaan kita atau merek kita atau status kita. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan berlari berdekat kepada kita. Dan oleh sebab itu jangan sampai kita sehari pun jauh. Maka ada syair dari Rabi'atul Adawiyah mengatakan, surga yang sesungguhnya adalah bersama Allah, walaupun aku ditempatkan di neraka. Dan neraka yang sesungguhnya adalah ketika aku di surga tapi tidak bersama Allah. Nah ini maknanya bahwa inti sarinya kita hidup dan penciptaan ini semua, wama khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptain kita ini sebagai manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Maka jadikanlah hidup kita dari mulai pagi kita melek mata sampai kita nutup lagi menjadi sebuah ibadah. Dan ibadah tidak akan terlaksana sebelum ada kesuciannya. Seperti kita mau sholat, ketika kita sholat kita harus wudhu dulu yang benar. Ada bab-babnya, ada pelajarannya. Tapi kita lupa untuk wudhu batin. Wudhu lahirnya udah beres, tapi wudhu batinnya dulu. Wudhu batin itu bagaimana menjaga mata kita, bagaimana menjaga kuping kita, bagaimana menjaga mulut kita, dan bagaimana menjaga hati kita. Nah ini semua kembalinya kepada tadi, membersihkan hati diri kita sendiri dari rasa kebencian. Insya Allah dibarakatul maulid, dibarakatul guru-guru, dibarakatul kanjeng Nabi Rasulullah SAW dipermudah oleh Allah untuk mencapai derajat itu. Dan saya rasa minta maaf kalau ada salah ngomong atau kurang pas, karena memang tadi saya udah bilang dari awal saya bukan anak pondok, tidak pernah belajar, paling ngajinya ngaji kuping. Jadi mungkin tidak ada yang salah-salah ngomong, dimaafin dan dimaklumin. Insya Allah kita pulang dari sini menjadi manusia yang lebih baik. Tadi mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi nasi makannya, diberikan keluarga yang harmoni, yang nomor satu gembira selalu, bahagia selalu, berkah dunia akhirat insya Allah ya Allah. Dan mudah-mudahan habis ini kita dengar dengan seksama, guru saya akan menyampaikan tausiah yang pasti banyak manfaat buat kita dan buat keluarga kita, buat sekeliling kita. Juga sekarang sudah masuk ke tahun politik yang sudah hampir jadi pembahasan di setiap rumah, di setiap isu dan pertanyaan antara 3 pilihan mana yang terbaik, mana yang terbagus. Saya hanya bisa mengingatkan bahwa 3 pasangan tersebut adalah putra-putra terbaik bangsa. 3-tiganya bagus, 3-tiganya punya keistimewaan, 3-tiganya punya kelebihan. Kalau nggak bakal jadi capres dan wapres. Oleh sebab itu siapapun pilihan kita, apapun pilihan kita, tetap persatuan dan kesatuan, perdamaian harus dijunjung tinggi. Jangan kita sampai terpecah belah. Kita berapa bulan terakhir ini hancur hati kita melihat keadaan di Palestina. Bagaimana Israel dengan sewenang-wenangnya dan sebiadab-biadabnya membantai orang-orang tak berdosa dengan tanpa ada yang bisa menghalangi. Padahal Israel itu cuma 2 juta atau 3 juta rakyatnya kecil. Sisanya Arab, bangsa Arab itu ratusan juta di sana. Tapi kenapa kok dengan gampang bisa bunuhin orang Palestina, sedangkan Arab yang lain tidak ada yang bikin apa-apa? Karena mereka sudah diadu domba, sudah bermusuhan satu sama lain, musuh-musuhan, jadi gampang untuk negara seperti Israel untuk menginjak-injak saudara-saudara kita yang di Palestina sana.
Nah, jangan saat itu kita ambil hikmahnya, kesediaan hati kita lampiaskan dengan bentuk membantu. Kalau kita bisa bantu ekonomi, kita kirim bantuan, kita kirimkan doa, kita kirimkan dukungan. Tapi yang di saat yang sama juga jangan lupa bahwa tidak ada yang kebetulan dan Allah itu tidak pernah tidur. Dan akhirnya saya jadi iri sama orang Palestina karena di sana tidak pakai lagi dihisab, berjamaah berombong-rombong diambil sama Allah dijadikan syuhada, nanti langsung bersama para anbiya di surga dengan enak dan gampang. Sedangkan kita yang di sini masih bingung nanti kita dapat husnul khotimah atau enggak. Mudah-mudahan rasa empati kita, kasih sayang kita terhadap masyarakat dan manusia bisa menjadi cipratan buat kita mencapai husnul khotimah insyaallah ya rabbal alamin. Dan itu juga jadi pelajaran, jangan sampai kita punya bangsa yang kita cintai ini bangsa yang besar, yang makmur, yang kuat, dengan masyarakat yang ramah, dengan berbeda-beda etnis, beda-beda suku, beda-beda apa, tapi bersatu dalam Republik Indonesia tercinta, bisa diadu domba atau dipecah-pecah. Nanti akhirnya bisa jadi kayak di Palestina. Oleh sebab itu pertahankan, jadikan persatuan dari mulai tingkat RT sampai RW, sampai desa dan lurah, sampai terus kita bersatu. Karena saya kebetulan dulu pernah jadi wartawan perang, saya pernah pergi 82 negara. Nah, selama saya pergi itu saya nggak pernah lihat ada satu negara yang punya RT atau punya RW. Cuma hanya di Indonesia tercinta, ada rukun tetangga dan rukun warga. Dan itu ajaran-ajaran orang tua-tua kita dulu bagaimana untuk silaturahmi ini tidak terputus. Makanya kalau bisa pinjam dulu 100. Insya Allah di barakatan Maulid ini desa ini bisa jadi bercahaya dan berkembang makmur, karena tujuan utamanya dan perjuangan utamanya Kanjeng Baginda Rasulullah SAW adalah ummati. Mudah-mudahan kita di sini bisa saling mendata, saling melihat. Jangan sampai ada tetangga kita atau saudara kita yang malam tidur dalam keadaan lapar. Jangan sampai ada saudara kita, tetangga kita tidur dalam keadaan sakit dan kita tidak tahu. Jangan sampai kita terlalu sibuk melihat hal-hal yang di luar sana tapi yang di dalam kita tidak ngerti. Mudah-mudahan di barakatan Maulid ini didukung pesantren ini, karena setiap pesantren, setiap di mana ada pendidikan kebenaran, di situ Allah memberikan cahaya berkah, dan insya Allah ini akan menjadi salah satu mata air keberkahan buat kampung sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal hamdu fadlan wa anta rabbuna hamdan wa nahnu abduka rijal wa anta la tazalu lidzalika ahla. Allahumma istighfar ya jami kullu kathir ya sahab kullu farid ya mu'min kullu fadil ya mu'min kullu dhaif ya mu'min kullu khaif yassir alaina kullu yasir wa tayassir ta'sir alaika yasir. Allahumma nahtaju bi mutafassil hajatina ilaika kathir wa ta'alina wa basir. Allahumma inna akhafu minka wa akhafu man yakhafu minka wa akhafu man la yakhafu minka. Allahumma yahdi man yakhafu minka yajina man la yakhafu minka bi hurmati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihrisna ilaika la tilatana wa qifna bi kanafika la bila yuram warhamna bi ghadwatika la batarina wa tarja ya rabbal rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin bashir nabiyyu sirajul munir walhamdulillahi rabbil alamin ila hadratin nabi. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan, salam kehormatan, salam kemuliaan.